Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan menyelesaikan soal lead code lagi yang berjudul Best Time to Buy and Sell Stock, masih dengan difficulty easy. Jadi dari soal ini adalah kita mau mencari mana saham yang paling worth it untuk kita beli dan kita jual, dan itu akan mendapatkan keuntungan untuk kita. Jadi sebagai contoh, dari saham ini 10, 1, 5, 6, 7, 1, kita bisa tahu kalau kita membeli saham di harga yang paling murah. Dan yang paling murah dari sini adalah satu. Kenapa? Dan di sini kan juga satu ya. Nah, yang mau soal kita yang mau yang diinginkan oleh soal ini adalah bagaimana setelah kita membeli, kita bisa menjualnya dengan harga yang paling mahal, yaitu ketika sahamnya naik lagi. Oke. Jadi, kita bisa beli di sini di harga yang paling murah satu, dan kita bisa menjualnya yang dimana yang paling besar dari setelah satu ya. 10 tidak dihitung karena ini udah semalam gitu. Kita belinya di hari ini, kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Jadi kita harus melihat sahamnya di hari-hari berikutnya, dan di hari-hari berikutnya sahamnya itu adalah yang paling tinggi 7 di sini. Nah, kita beli di 1 dan kita jual di 7. Dan 7 kurang 1 adalah 6. That's why outputnya adalah 6 begitu. Dan di explanation juga seperti ini ya. Buy price 1 and sell price 4, profit 7 kurang 1 sama dengan 6. Yaitu ini dia berbicara tentang indeksnya. Price 1 dan 1 berada di indeks 1. Ingat 0, 1, 2, 3, 4. Dan price 4 itu adalah 7. That's why 7 kurang 1 sama dengan 6. Oke. Dan di contoh kedua, outputnya kita akan lihat ini 0. Kenapa 0? Karena di setiap selanjutnya, ini kan awalnya sudah 10 ya. Harga stoknya, kita bisa bilang harganya ya 10. Seterusnya dia 8. Oke, turun. 7, turun lagi. 5, turun lagi. 2, turun lagi. Yang dimana artinya apa? Dia turun terus dan tidak ada kenaikan dari sahamnya. That's why outputnya 0. Kalau kita lihat explanationnya di sini, no profitable transaction can be made. Thus the max profit is 0. Is 0, I mean. Jadi artinya adalah lebih baik kita nggak usah beli saham price ini, karena mau kita beli pun dan kita jual, kita tetap mendapatkan kerugian. Misalnya kalau kita beli 10 terus kita jual 8, kita rugi 2, ya kan? That's why outputnya 0 di sini. Oke, semoga teman-teman paham. Nah, di sini berbeda dengan biasanya yang kita langsung kerjakan. Di sini saya tidak paham cara menyelesaikannya. In fact, ini adalah soal lead code dari lamaran kerja saya ketika saya user interview, dan saya tidak bisa mengerjakan ini. Ya, what a shame, but tidak apa-apa, saya dapat pelajaran dari situ. Nah, dan di sini saya menggunakan website NeetCode. Jadi website NeetCode ini adalah website yang dibuat oleh YouTuber dengan nama yang sama, dan dia membantu untuk para programmer mengerjakan soal LeetCode. Berbeda dari LeetCode, dia punya solutionnya langsung. Jadi teman-teman tidak perlu harus menyelesaikannya. Dia punya solutionnya di sini. Kita bisa belajar dari sini. Nah, penyelesaian yang ini kita akan mengambil dari two pointer. Dengan cara two pointer ada 3 penyelesaian ya. Yang pertama brute force, ini brute force. Yang kedua two pointers, dan yang ketiga dynamic programming. Jadi saya sudah tanya di ChatGPT, ya of course I need to learn. Dan ChatGPT bilang kalau dari ketiga ini, dan secara time complexity dan space complexity, yang pada dasarnya ini adalah
seberapa efisien penyelesaian kode yang dibuat dengan cara penyelesaiannya, yaitu two pointer. Ini yang paling efisien. Sebenarnya dynamic programming juga sama, cuman ini adalah versi lebih simple dari two pointer. Kalau kita lihat time and space complexity-nya 0n dan 01 ya. Time complexity 0n, space complexity 01. Lihat sama kan? Nah, kenapa saya memberikan two pointer ini sebagai contoh? Karena di sini kita bisa lebih belajar bagaimana caranya penyelesaian ini lebih detail. Karena yang ini versi simplifikasi. Saya tadi agak kesusahan untuk mencari math max int 32 begitu, dan saya masih kurang mengerti. That's why saya ke kesimpulan bahwa oke, lebih baik kita ke two pointer dulu untuk menganalisa bagaimana kode ini bisa bekerja dan bisa menyelesaikan soal dari ini ya. Oke, kita langsung ke XCalidraw-nya. Nah, di sini ada XCalidraw. Kita bakal coba untuk breakdown bagaimana kode ini bisa menyelesaikan. Oke, jadi ini adalah contoh datanya ya, inputnya, input price. Di sini dia membuat dua variabel dengan nama L0 R1. Kita deklarasikan dulu ya. Max P sama dengan 0. Oh ya, by the way, di sini saya masih memakai Go karena ini adalah bahasa pemrograman yang paling saya kuasai dan saya paling percaya diri untuk mengembangkan lagi kemampuan saya. Oke. Jadi teman-teman bisa coba juga lihat, ada banyak bahasa pemrograman lain gitu. Teman-teman bisa belajar lagi kalau mau belajar bahasa pemrograman lain dengan soal yang ini. Oke, lanjut ya. Nah, di sini dia membuat sebuah, kenapa ya? Oh my god. Oke, lanjut aja ya. Di sini dia membuat sebuah pulangan, yaitu R ini 1 ya, kan sudah dibuat di sini. R1 lebih kecil daripada land prices. Kalau kita lihat land prices itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi kalau kita tahu sebuah perulangan seperti ini, dia pada dasarnya bilang ulangi sampai 6 kali. Sampai ini kan 1 lebih kecil daripada 6, yang which mean adalah true kan. Nah, dia bakal ke state 6 lebih kecil daripada 6, yang which mean salah, false. Nah, dia akan berhenti ketika ini sudah terpenuhi. Ingat, land prices-nya adalah adalah 6. Oke. Tapi sepertinya di kode ini kita bakal lebih lihat lagi ya. Sebenarnya saya masih belum bisa menyimpulkan bahwa perulangannya seperti itu. Oke, kita bisa lihat if prices L lebih kecil daripada prices R. Oke, jadi dia seperti ini. Prices L itu kan 0 ya. Prices L lebih kecil daripada prices R. Nah, kita lihat lagi nih. Ingat, ini kita berbicara tentang indeksnya. Ini pada dasarnya berbicara tentang indeksnya. Kalau kita lihat di sini, kita bakal letakkan saja indeksnya biar lebih jelas. 3, 4, 5, oh my god, 1, 0,
1 3 2 3 4 oke 5. Nah, dalam indeks ingat dia selalu dimulai dari 0 ya. Nah, oke. Prices 0 lebih kecil daripada prices R. Ini di sini 1. Ingat, ini kita langsung ubah aja LR biar lebih langsung jelas ya. Nih, jadi dia seperti ini. LR 0 lebih kecil dari 1, yang dimana prices 0 di sini adalah 10. Prices 1 adalah seharusnya begini aja langsung. Prices 1 yang dimana kalau 10 lebih kecil daripada 1 ya kan, profit. Oke, pertama kita langsung cek aja 10 lebih kecil daripada 1, yang which mean adalah false. Nah, kalau false dia bakal langsung melakukan skip. Kalau kita lihat di sini kan dia sampai sini. Nah, maka kita akan menjalankan else. L sama dengan R. Oke. L sama dengan R. L sama dengan R. L-nya di sini adalah 0. L ini kita mendeklarasikan variabel ya. L sama dengan 1 ya kan, karena R-nya di sini kita buatnya sama dengan 1. L sama dengan 1 dan R++ di sini 1. Tanda R++ ini itu sama dengan increment namanya. Increment. Yang berarti dia menambahkan 1 dari dia menambahkan dirinya sendiri. Ini koreksi kalau saya salah ya. Setahu saya dia akan menambahkan 1, yang dimana R++ kan R sebelumnya sama dengan 1 ya. Nah, jadi sekarang R sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Oke, selanjutnya kita ke atas lagi. Ingat, return ini bakal dijalankan kalau for-nya itu sudah selesai ya. Dan di sini for-nya belum selesai. Kenapa? Karena ingat tadi R-nya 1 ya di sini ya, di ulangan pertama. Kali ini R-nya jadi 2. Begitu. Ternyata dia tetap menggunakan increment. Karena biasanya kalau dalam sebuah perulangan Go ya, memakai Go yang saya tahu, ini seperti ini ya, range prices. Kalau dengan kasus seperti ini ya. Nah, ini kalau dengan yang seperti ini auto sudah ada increment. Nah, dan dalam yang seperti ini, kasus yang dibuat di soal ini tidak ada increment, makanya tadi saya langsung bilang kita bakal lihat dulu kodenya, dan ternyata di akhir benar dia menambahkan increment begitu. Jadi pada dasarnya increment ini berfungsi supaya perulangannya itu bisa sesuai yang dimau oleh
kodenya. Pada hal ini kodenya ini mau mengulangi sebanyak 6 kali. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ke perulangan kedua. Ini kita buat perulangan satu aja. Loop 1. Nah, jadi kita buat ini di bawah aja. Oke, cara menganalisa kode saya seperti ini. Memang agak ribet ya, tapi saya mencoba untuk memahami bagaimana suatu kode bekerja. Oke. Ya, kita copy aja. Oke, kita lanjut lagi ke loop kedua. Agak terlalu jauh. Oke, R sama dengan len price. Ingat tadi R-nya berapa? Di sini increment 2 ya. Berarti 2 sama dengan len price adalah 6. Kita hitungnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena len itu adalah length. Length itu adalah panjang dari price. Dan kalau kita hitung adalah 6, ada 6. Walaupun perulangannya dimulai dari 0. Tapi kalau kita hitung totalnya adalah 6. Oke. Nah, ini kan state-nya masih false ya. That's why dia bakal masih melanjutkan perulangannya. Ini masih true. Dia bakal berhenti perulangannya sampai state-nya false. Oke. Oke, kita lanjut lagi perulangannya. Kalau price if press L tadi, oh ya, kita copy aja ya. Di sini R-nya tadi sudah menjadi 2. Oh ya, max pay belum kita sentuh ya. L-nya sama dengan 1. Oke. If press L, press L sama dengan 1. 1 press R 2 ya. Ingat, ini adalah mengambil indeksnya ya. Press R. Dan indeks dari kedua adalah 0, 1, 2 adalah 5. Kalau 1 lebih kecil daripada 5, yang dimana ini adalah true, sehingga kita bisa menjalankan kode ini. Oke. Ingat yang sebelumnya ini kan false ya, that's why kita skip ke else tadi. Oke, begitu ya. Oke, sekarang kita bisa menjalankan kode yang di bawahnya. Kalau 1 lebih kecil daripada 5 sama dengan true, kita buat aja, maka kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama profit. Ini tanda kayak gini di Go pada dasarnya adalah dia short declaration, jadi deklarasi pendek. Dengan membuat seperti ini, kita tidak perlu membuat tipe variabelnya. Tipe variabelnya akan langsung ditentukan berdasarkan hasilnya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat 0, dia bakal berubah langsung jadi integer. Atau kalau buat hi, hello, ini bakal langsung berubah menjadi string gitu. Kalau kita buat 3,14 bakal berubah langsung jadi float 32 atau float 64. Saya agak kurang tahu karena saya jarang memakai float. Biasanya langsung saya deklarasikan variabel float 32 atau float 64. Oke, anyway, itu sedikit ilmu. Oke, kita lanjut. Press R dikurang press L. Press R-nya di sini adalah 2.
5 dikurang L sama dengan 1. Oke. Jadi profit sama dengan 4. Oke. Nah, kita ke bawahnya. If profit 4 lebih besar daripada max pay. Max pay di sini masih 0 ya. Karena belum ditambahin apa-apa di sini. Kita lihat masih 0. Kalau 4 lebih besar daripada 0, yang which mean adalah true, maka max pay itu sama dengan profit. Profitnya adalah 4. Oke. Ini sudah selesai kodenya. Ingat, else tidak kita jalankan karena dia memenuhi dari sini ya, 1 lebih kecil daripada 5. Maka kita bakal langsung ke bawah, increment. R++. Ingat R-nya berapa di sini? R-nya adalah 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, ini adalah loop kedua. Loop kedua. Di sini saya masih mencoba untuk memahami kenapa kodenya seperti ini. Jadi kita bakal coba telusuri lagi dan bagaimana cara dia mendapatkan angka outputnya, bagaimana cara dia mendapatkan buy dan sell-nya. Oke. Kita ke loop ketiga. Oke, R. Kita harus mengubah R-nya ya. R-nya di sini adalah 3. L-nya masih 1. Oh. Berarti L-nya ini adalah buy-nya ya, karena dia tidak mungkin bakal berubah di sini. Ingat, L lebih kecil daripada R. Oke, anyway kita langsung coba saja. Ini kita max 4 sama dengan max pay sama dengan 4. What? Saya salah. Oke. 4. 3 lebih kecil daripada 6, which mean masih true. Dan if price L, ingat 1 ya. If price L berarti price 1 yang dimana masih 1. Kalau 1 lebih kecil daripada, sekarang kita cari ketiga, price 3, 6 sama dengan true, yang dimana true ya ini ya, maka kita bisa menjalankan kode di bawahnya lagi. Oke. Kemudian profit sama dengan prices R-nya adalah 3. 0, 1, 2, 3. Oke, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Profit sama dengan 5. Ini ya. Kemudian profit lagi kalau
5 lebih besar daripada 4, yang dimana ini true, maka max space sama dengan 4 karena maka max space sama dengan 5. Terus increment, else-nya di skip, else-nya adalah increment-nya adalah r++ sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Dan dia bakal cek lagi loop berapa ini, 3, loop 3. Seharusnya dari sini kita sudah mendapatkan gambaran ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari sini, yang dimana L ini L sama dengan by, kita akan mencari angka atau stok kita akan memasukkan angka atau stok yang paling worth it untuk dibeli, itu kita masukkan ke dalam variabel L. Kemudian R itu harusnya sell, dan begitu juga dengan R. Variabel R digunakan untuk menyimpan stok yang bakal kita jual. Dan max profit adalah profitnya. Yang dimana adalah profit terbesar. Oke. Di sini dilakukan perulangan loop sebanyak panjang array atau prices saja lah. Nah, terus di sini sepertinya kalau langsung literal gitu ya, secara baris per baris bakal lumayan susah untuk menjelaskannya secara umum. Jadi intinya kode ini adalah yang di sini ya, adalah untuk mencari bagaimana untuk membandingkan lah istilahnya, untuk membandingkan harga yang pertama begini. Kita ambil dulu prices. Kita mau membandingkan, ini kan 0 ya, 0, 1. Kalau kita lihat awalnya 01 kan, nih awalnya itu 01, cuman makin lama dia makin berubah. Awalnya 01, 12, 13, dan ini kalau kita bakal lanjutin dia bakal 1 terus nih L nya. Kenapa? Karena ini price ini, karena kode yang ini dia sudah menentukan kalau L lebih kecil daripada R, maka jalankan kode di bawahnya. Kalau enggak R++ terus, maka skip aja nih. Maka ini kita bakal ubah L sama dengan R, terus kita lakukan increment. Nah, dia akan mengecek gitu, karena di awal adalah dan dari pengecekan ini
kalau ada yang memenuhi dari pengkondisiannya ya, maka ini bakal dilanjutin dan kita mencari profitnya di sini. Di sini untuk mencari profit. Kalau profitnya itu lebih besar daripada max profit, maka kita akan memasukkan hasil dari profit ini ke max profit kalau dia ini mencari profit terbesar. Oke. Jadi inti dari kode ini adalah untuk mencari profit dan mencari profit terbesar dengan cara membandingkan stok terkecil dengan stok terbesar. Dan kalau kita cek, ini kan 01 ya. Secara awal dia langsung membandingkan dengan sebelahnya. Kalau yang ini salah, kalau ini false ya, yang ini false, maka L sama dengan R. Dia bakal langsung ini bertujuan untuk gini ya, misalnya L sama dengan 0, R sama dengan 1. Kan ini terjadi kalau L lebih kecil daripada R, dan berarti yang L ini, kode ini adalah mendeklarasikan kalau gimana ya kalau yang ini ya, sebentar, L sama dengan R. L ini adalah angka untuk kita buy, yang berarti adalah L sama dengan 1. What? I feel like R ini, L sama dengan R, kode ini berfungsi untuk selalu mengecek sebelahnya, ya kan. Kalau kan ini L sama dengan 0, dan R++. Nah, ini berfungsi untuk mengecek sebelahnya ya. Yang ini adalah L, ya kan, 1. Di akhir kode, seluruh kode ini tentu L-nya bakal selalu 1 gitu, karena L lebih kecil daripada R. Intinya kalau L lebih kecil daripada R, maka tidak ada perubahan di variabel L, kecuali kalau L lebih besar daripada R, maka dia akan merubahnya menjadi R.
Is that make sense? I don't know man. Saya mencoba untuk memahami soal ini. Intinya ini adalah L ini untuk mencari value yang paling kecil, dan R ini berfungsi untuk kenapa ini berfungsi untuk melakukan perbandingan di sebelahnya. Ini satu. Kedua, melakukan loop ya. Lakukan loop. Ingat ya, R lebih kecil daripada prices gitu. Dan max price ini berfungsi untuk mencari profit terbesar. Yang inilah yang akan di return nanti, mengembalikan profit terbesar. Kalau kodenya kita lanjut terus menerus ya, ini bakal dapat seperti ini. L sama dengan 1, R sama dengan 7, terus max profit sama dengan 6. Secara hasil saya bisa mengerti, tapi secara alur saya mencoba untuk memahami. Jadi teman-teman kalau bisa menjelaskannya lebih baik daripada saya di komentar atau di video terpisah, jadi saya minta tolong bisa membantu saya. Oke. Dan kita bisa coba ya. Ini belum ada saya coba kan. Benar enggak? Ini. Nah, benar kan? Tapi ini beda ya pricesnya. Ini tadi yang saya copy ini adalah ini. Tapi kalau kita berpikir yaitu di sini kita beli satu yang paling kecil stok yang paling kecil, dan yang paling besar adalah 6, naiknya di 6. Terus 6 kurang 1 sama dengan 5. Output 2 juga ini sama aja ya, seperti yang example 2. 7 6 4 3 dia terus turun dan tidak ada penaikan. That's why 0. Oke. Jadi segitu saja video dari saya, semoga bisa memberi manfaat. Semoga saya bisa berkembang lagi supaya saya bisa memberikan ilmu lagi kepada teman-teman. Terima kasih semuanya.